Udah mulai. Ini udah mulai. Oh udah. Oh udah. Oh udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, selamat pagi semua. Mudah-mudahan kita semua Allah selalu berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum Bapak lanjut, ada yang sudah kenal sama Bapak? Sebagian tentunya sudah ada yang kenal dong. Nah, kalau bagi yang belum kenal, Bapak perkenalkan dulu. Nama Bapak Pak Wahyu, atau biasanya anak-anak itu suka panggil Bapak Pak Wai. Nah, Bapak mengajar TIK di Alpala, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, selain itu, Bapak juga mengajar eskul robotik. Nah, nanti anak-anak yang ingin belajar cara membuat robot, cara memprogram robot, itu nanti bisa belajar sama Bapak ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ya, Bapak mau lihat semangat kalian dulu nih ya. Bapak mau lihat semangat kalian dulu. Sudah semangat belum? Nah, kita tepuk TIK dulu ya. Ada tepuk TIK-nya. Masih ingat? Dulu kalau tidak salah di kelas 2 itu diajarkan tepuk TIK sama Pak Asnawi ya. Kalau tidak salah ya. Nah, sekarang Bapak coba ulangi kembali ya. Tepuk TIK. Tekan power. Klik-klik. Ketik-ketik. Wow. Semangat, namun biar semangat lagi, yuk kita sama menyanyi bareng-bareng bersama ya. Kalian ikuti saja ya. Bapak ambil satu alat dulu. Alatnya apa ya? Nah, ini dia. Ada yang tahu ini alatnya apa? Yang jelas ini bukan gendang ya, karena kalau gendang lagi gitar namanya. Oke, seperti ini lagunya. Kalian ikuti ya. Kalau ingin belajar harus semangat. Tidak lupa kita untuk berdoa. Angkat kedua tangan, minta kepada Allah. Semoga hasilnya penuh berkah. Lagi. Kalau ingin belajar harus semangat. Tidak lupa kita untuk berdoa. Angkat kedua tangan, minta kepada Allah. Semoga hasilnya penuh berkah. Angkat kedua tangan, minta kepada Allah. Semoga hasilnya penuh berkah. Oke. Benar sekali. Di dalam lagu tadi, kalau ingin belajar kita harus semangat, dan juga tidak lupa kita untuk berdoa agar apa yang kita pelajari bisa kita dapat dengan sepenuhnya, dan keberkahannya juga. Kalau berkah pasti semuanya mendapat. Oke. Nah, kalau gitu sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah ya. Kita awali pembelajaran kita kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita. Pembelajaran kali ini kita santai, relax, tidak usah tegang ya. Semuanya dibikin happy aja. Oke. Yang kita pelajari adalah mengenal program pengolah kata. Nah, jadi anak-anak, di
dalam komputer itu ada banyak sekali program. Nanti ada namanya program pengolah angka. Nah, ada juga program pengolah kata. Ada banyak lagi program pengolah yang lainnya. Nah, kali ini yang kita pelajari adalah program pengolah kata. Seperti apakah? Nah, kita saksikan yang berikut ini. Baik anak-anak, pada pertemuan pertama kali kita ini, kita akan membahas tentang program pengolah kata. Nah, kita akan mengenal program pengolah kata ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa saja sih? Yang pertama, kita akan mengenal berbagai macam pengolah kata. Yang kedua, kita juga akan memahami kegunaan dari program pengolah kata itu apa saja sih. Yang ketiga, kita akan mengenal salah satu program pengolah kata, yaitu softwarenya adalah Microsoft Word atau kalau disingkat MS Word ya. Nah, kita lanjut. Yang pertama, kita mengenal program pengolah kata itu ada apa saja sih. Nah, sebenarnya anak-anak, program pengolah kata itu ada banyak sekali programnya, softwarenya itu ada banyak sekali. Namun kali ini yang kita akan bahas cukup dua ya. Yang pertama itu ada Open Office Writer. Nah, anak-anak bisa perhatikan di dalam gambar ini ya. Kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, Open Office Writer ini salah satu program pengolah kata. Oke. Yang kedua itu ada Microsoft Word atau kalau disingkat MS Word. Nah, kita lihat tampilannya seperti ini ya. Baik, kita lihat keduanya. Nah, kalau kita perhatikan Open Office Writer dengan Microsoft Word ini tidak jauh berbeda ya nak. Nah, hampir mirip karena keduanya fungsinya sama-sama mengolah kata. Namun yang berbeda hanyalah tampilannya saja nih, icon-iconnya ya. Icon-iconnya seperti ini untuk Open Office Writer. Namun kalau dalam Microsoft Word seperti ini ya, susunannya, tata letaknya yang berbeda. Namun kegunaan atau fungsinya itu sama untuk mengolah kata. Nah, namun apa yang akan kita pelajari Pak? Yang akan kita pelajari program pengolah katanya adalah Microsoft Word atau MS Word ya. Ini yang umum digunakan pada saat ini ya. Oke, kita lanjut ya nak. Nah, sebelum kita mempelajari atau mengenal Microsoft Word, kita pahami dulu kegunaan program pengolah kata itu ada apa saja sih. Nah, kegunaannya yang pertama, program pengolah kata itu bisa membuat surat. Wah, keren ya. Kita bisa membuat surat menggunakan program pengolah kata. Nah, terus yang kedua, kita juga bisa membuat cerita. Nah, anak-anak yang suka membuat cerita, anak-anak bisa membuat ceritanya menggunakan program pengolah kata ya. Yang ketiga, bisa juga membuat catatan. Nih, anak-anak yang suka membuat curhatan atau cerita-cerita setiap harinya, membuat catatannya bisa menggunakan program pengolah kata. Nah, selain itu ada apa lagi Pak? Ada banyak sekali nah kegunaannya. Contohnya misalkan bisa membuat berita seperti halnya koran, bisa membuat buku atau majalah dan lain sebagainya. Banyak sekali kan? Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal Microsoft Word atau MS Word ya.
ini adalah salah satu program atau software pengolah kata yang akan kita pelajari. Namanya Microsoft Word ya. Diingat-ingat ya, namanya Microsoft Word atau kalau disingkat MS Word. Nah, anak-anak, kita lanjut untuk mengenal software Microsoft Word atau program pengolah kata dari Microsoft Word ya. Nah, anak-anak, jika tampilan di desktop kalian tidak ada softwarenya atau programnya, kalian bisa mencarinya di Start sini ya, logo Windows, kalian klik saja. Nah, kalian bisa ketik di sini kolom search-nya, ketik Word. Nah, seperti ini, kalian ketik Word, nanti dia akan muncul di sini. Nah, di sini ada Microsoft Word ya. Atau jika tidak muncul juga, kalian bisa cari di All Programs. Nah, cari di All Programs. Di sini ada Microsoft Office. Kalian cari Microsoft Office ya. Nah, tinggal ditarik aja kursor seperti ini, kalian cari. Nah, ketika ada Microsoft Office, kalian pilih di sini. Nah, nanti di dalamnya ada Microsoft Word. Nah, kebetulan yang di dalam buku paket itu menggunakan Microsoft Word 2010. Jadi Microsoft Word itu banyak serinya anak-anak. Ada yang Microsoft Word 2007, ada yang 2010, 2013, ada yang 2016, ada juga yang 2019. Nah, agar supaya sama dengan yang di buku, maka Bapak menggunakan Microsoft Word 2010. Langsung saja kita buka. Tada! Nah, Bapak perbesar ya. Nah, tampilannya seperti anak-anak. Ya. Sama kan dengan yang ada di buku. Ini adalah Microsoft Word 2010. Nanti kalau misalkan di rumah anak-anak semua nih, adanya Microsoft 2007, 2016, 2013, 2019, nggak apa-apa, sama saja, fungsinya sama untuk mengolah kata ya. Namun mungkin tampilannya hanya berbeda di icon-iconnya ya, tata letaknya ada yang berubah sedikit atau tampilannya ada yang sedikit berbeda, tapi fungsinya sama kok. Oke, langsung saja anak-anak, sama-sama kita pahami ya. Kita pahami dulu. Yang pertama, dari tampilan Microsoft Word ini, kalian bisa perhatikan yang kotak besar warna putih ini adalah lembar kerja dari si Microsoft Word. Biasanya disebutnya adalah page kalau Microsoft Word lembar kerjanya ya. Lembar kerja Microsoft Word itu disebut page. Nah, lalu bisa anak perhatikan di sini ada yang kedip-kedip. Nah, kedip-kedip bukan mata ya. Ini yang kedip-kedip ini itu adalah kursor ya, disebutnya kursor. Nah, kursor itu adalah letak di mana teksnya akan muncul ketika kita mengetiknya. Contoh, lihat, perhatikan, kursornya kedip-kedip, lokasinya di sini. Ketika Bapak ketik, misalkan Bapak ketik, nah, munculnya di pas letak di mana kursornya berkedip-kedip. Sekarang Bapak pindahkan kursornya, Bapak ketik lagi. Nah, munculnya di bawahnya sesuai letak di mana kursornya ya. Gitu. Oke, anak-anak, kita lanjut. Nah, lanjut di sini ada plus, ada minus atau tanda kurang, atau di sini ada tanda plus. Nah, ini adalah untuk zoom, untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dari si page. Perhatikan ketika Bapak zoom, Bapak geser ke kanan, wah, pasti membesar. Bapak geser ke kiri, wah, makin kecil ya. Jadi kalau ke kiri dia mengecil, kalau ke kanan membesar ya. Nah, oke. Terus
Yang kedua, anak perhatikan di sini ada menu. Nah, ada menu file, home, insert, page layout, dan seterusnya. Nah, masing-masing menu di dalamnya itu terdapat perintah-perintah atau icon-icon. Contoh, ya, ketika Bapak klik di bagian menu file ini, kita lihat di dalamnya ada apa? Wah, ternyata di dalamnya tidak ada nasi. Ya, karena ini bukan warung Padang, ya. Kan anak di dalamnya di sini terdapat icon save, save as, open, and close, dan seterusnya. Ya. Baik anak-anak, itulah dia tampilan dari file. Kita balik lagi ke home. Nah, lalu bagian atas ini apa sih? Nah, bagian atas ini itu yang disebut toolbar akses cepat. Jadi kita bisa mengakses perintah dengan cepat menggunakan icon yang ada di sini. Contoh misalkan, ketika kalian ingin menyimpan hasil kerja kalian ini, kalian ingin simpan, itu kan harusnya ke menu file, lalu kalian pilih save. Namun, ketika posisi seperti ini, kalian cukup klik di sini aja, itu udah langsung ke save, tidak perlu masuk ke menu file. Nah, inilah fungsi dari toolbar akses cepat. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya anak-anak yang perlu kita pahami, yang icon-icon yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu yang pertama kita pahami adalah ini, icon save. Nah, fungsi icon save ini untuk apa sih Pak? Icon save itu berfungsi untuk menyimpan, ya, menyimpan dokumen atau file kalian yang sudah kalian buat. Nah, terus ini fungsinya apa Pak? Kalau open, icon open itu berfungsi untuk membuka. Nah, open artinya apa? Membuka kan? Nah, membuka di sini untuk membuka file atau dokumen yang sudah pernah kalian buat. Nah, misalkan contoh misalkan kemarin Bapak sudah buat file yang sudah Bapak save, judulnya misalkan judulnya cerita si Cimin. Nah, Bapak klik open di sini, Bapak cari hasil kerja Bapak yang lalu, Bapak buka deh, gitu. Jadi fungsi dari open ini adalah untuk membuka file dokumen yang sudah pernah kita buat. Lalu di bawah di sini ada print, ada perintah print. Nah, logonya seperti ini. Print di sini fungsinya untuk mencetak. Jadi dokumen yang sudah kita buat kita bisa cetak loh nak. Kita bisa cetak menggunakan mesin printer. Kita klik print di sini, nanti filenya akan ada pada kertas. Nah, filenya bisa jadi kertas. Kita cetak ya. Itu menggunakan print, icon print ini. Ya, jadi print ini berfungsi untuk mencetak dokumen atau mencetak file dokumen ya. Nah, seperti itu anak-anak. Sampai sini anak-anak sudah paham atau belum? Sudah ya? Nah, Bapak rasa sih sudah. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa tanya langsung ke Bapak, atau kalian juga bisa tanya ke mama papa kalian. Mama papa kalian pasti hebat-hebat karena sudah menggunakan Microsoft Word ya. Nah, anak-anak, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, terima kasih. Nah, itu dia tadi anak-anak. Itu adalah penjelasan tentang program pengolah kata ya. Di sana tadi kita sudah mempelajari program pengolah kata menggunakan software Microsoft Word atau MS Word ya. Sudah kita ketahui bahwa banyak sekali
versi-versi dari Microsoft Word, ada yang versinya 2007, 2010, 2013, 2016, dan bahkan sampai 2019 ya, banyak sekali. Yang mana versinya fungsinya sama untuk mengolah kata ya, yang berbeda hanyalah tampilan dan bentuk-bentuk ikonnya ya, ada yang sedikit berbeda namun fungsinya sama ya. Nah, anak-anak pada saat cukup ya, jika kalian masih ada yang belum paham bisa tanya ke bapak atau kalian bisa tanya ke mama papa kalian. Tentunya mama papa kalian juga sudah mengetahui betul tentang Microsoft Word ya. Oke, anak-anak, cukup sekian ya. Sebelumnya bapak berpesan sama kalian semua, tetap semangat belajarnya, jangan pernah menyerah ya. Kita adalah anak yang hebat. Lalu jangan lupa jaga pola makannya, pola istirahatnya, ibadahnya juga jangan lupa, karena itu adalah salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim ya. Kurang lebihnya dari bapak mohon maaf. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat selalu buat anak-anak semua, buat keluarga anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.